Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiam Ratnasari, NIM 87203181500067, Prodi Pendidikan Ekonomi semester 6, Kampus E1, Universitas Pancasakti, Bekasi. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UTS mata kuliah Metodologi Penelitian, dosen Ayu Nurul Amalia, Eskom MPD. Minat belajar IPS terhadap hasil belajar. Pendidikan merupakan suatu yang tidak terlepas dan bersifat sangat penting dalam kehidupan manusia. Karena melalui pendidikan akan terbentuk sumber daya manusia yang berkualitas. Minat belajar sangat besar pengaruhnya terhadap hasil belajar. Karena apabila bahan pelajaran yang dipelajari tidak sesuai dengan minat, siswa tidak akan belajar dengan sebab tidak menarik baginya. Siswa akan malas belajar dan tidak akan mendapatkan kepuasan dari pelajaran itu. Bahan pelajaran yang menarik minat siswa lebih mudah dipelajari sehingga dapat meningkatkan hasil belajar. Minat belajar IPS. Minat berkaitan dengan motivasi. Karena minat merupakan dorongan dalam diri seorang atau faktor yang menimbulkan perhatian secara selektif, yang menyebabkan dipilihnya suatu objek atau kegiatan yang menguntungkan. Menyenangkan yang lama-kelamaan akan mendatangkan kepuasan. Oleh karena itu, antara dorongan, perhatian, dan rasa senang pada suatu kegiatan saling berkaitan dengan faktor yang menimbulkan minat. Apabila faktor-faktor yang menimbulkan minat pada suatu kegiatan rendah, maka dapat menyebabkan minat orang tersebut rendah. Minat yang rendah dapat menimbulkan rasa bosan terhadap suatu kegiatan. Apabila ini terjadi pada minat belajar IPS, maka akan berdampak pada kesulitan belajar orang tersebut. Kajian pengembangan kemampuan. Salah satu program pengajaran di jenjang pendidikan sekolah dasar atau SD, yaitu ilmu pengetahuan sosial atau IPS. IPS memfokuskan kajiannya kepada hubungan sosial dan proses kajiannya. Kepada hubungan sosial dan proses membantu pengembangan kemampuan dalam hubungan tersebut. Pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dikembangkan melalui kajian ini ditujukan untuk mencapai keserasian dan keselarasan dalam kehidupan masyarakat. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah apakah ada hubungan yang signifikan antara minat belajar siswa dengan hasil belajar IPS di SD Ma'had Bustanul Quran Asyurianiyah. Ruang lingkup penelitian dibatasi pada yang pertama itu minat belajar. Minat adalah rasa ketertarikan pada suatu aktivitas yang dilakukan tanpa ada yang menyuruh. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengetahui minat belajar siswa pada mata pelajaran IPS dengan cara menyebarkan angket kepada siswa. Kemudian, data yang diperoleh akan diolah dan diukur sehingga dapat mengetahui seberapa besar minat siswa terhadap mata pelajaran IPS. Yang kedua, hasil belajar. Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya dalam penelitian ini. Peneliti akan mengukur tingkat hasil belajar siswa kelas tinggi SD Gugus 1 Cimuning Kabupaten Bekasi menggunakan nilai ulangan siswa pada mata pelajaran IPS tahun ajaran 2019 dan 2020. Tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan minat belajar siswa dengan hasil belajar IPS di SD Ma'had Bustanul Quran Asyurianiyah. Manfaatnya memperkaya pengetahuan, pengkajian yang berhubungan dengan hubungan minat belajar dengan hasil belajar siswa. Teridentifikasi hubungan minat belajar dengan hasil belajar siswa.
Hakikat minat belajar adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa minat akan timbul apabila mendapat rangsangan dari luar. Sehingga kecenderungan untuk merasa tertarik pada suatu bidang bersifat menetap dan merasakan perasaan yang senang apabila ia terlibat aktif di dalamnya. Oke, jadi hakikat minat belajar siswa itu adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan siswa akan hal atau aktivitas apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka pelajari itu mereka merasa senang tanpa ada yang menyuruh. Kurang lebih seperti itu. Sehingga kecenderungan untuk merasa tertarik pada suatu bidang bersifat menetap dan merasakan perasaan yang senang karena mereka terlibat aktif di dalamnya. Kurang lebih seperti itu. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajar. Salah satunya adalah guru yang baik, guru yang menyenangkan, disiplin, serta disenangi murid. Sangat besar pengaruhnya dalam membangkitkan minat murid dalam belajar. Sebaliknya, guru yang memiliki sikap buruk dan tidak disukai oleh murid akan sukar dapat merangsang timbulnya minat dan perhatian murid. Hakikat pembelajaran IPS di SD. Pembelajaran yang dilaksanakan pada jenjang sekolah dasar yaitu dari kelas rendah sampai kelas tinggi. Untuk kelas rendah, pembelajaran IPS SD dilaksanakan melalui pembelajaran terpadu yang disebut dengan tematik. Untuk di kelas tinggi IPS sebagai suatu pembelajaran mandiri yang mengkaji berbagai aspek ilmu sosial, yaitu sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, hukum, dan budaya. IPS dirumuskan atas dasar realitas dan fenomena sosial yang mewujudkan berbagai aspek atau cabang-cabang ilmu sosial. Metode penelitian. Tes yang digunakan untuk mengukur pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar IPS pada siswa kelas 1 di SD Ma'had Bustanul Quran Asyurianiyah terdiri dari 30 butir pernyataan skala Likert. Dengan rentang teoritik, perolehan skor responden telah diolah menjadi skor nilai dengan rentang skor dari 1 sampai dengan 5. Setelah data terkumpul, selanjutnya dilakukan pengolahan data menggunakan statistik deskriptif. Hal ini dilakukan untuk memudahkan analisis data menggunakan statistik inferensial. Dalam rangka menjawab masalah dan hipotesa penelitian. Dengan demikian, data minat belajar IPS berdistribusi normal. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan karena saya masih dalam proses belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.